Hai, salam budaya. Kita bertemu kembali dalam Seni Budaya Tari kelas 11 bersama saya, Evi Novita Hingsih. Kali ini kita memasuki bab 2, yaitu menerapkan gerak tari kreasi sesuai iringan. Kompetensi dasar 3.2 yaitu menerapkan gerak tari kreasi berdasarkan fungsi, teknik, bentuk, dan nilai estetis sesuai iringan. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan para siswa mampu menganalisis tari kreasi serta menggali fungsi, simbol, jenis, dan konsep tari. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini mengenai teknik, bentuk, dan jenis pada tari kreasi. Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Kristiani pada pembelajaran kali ini diharapkan kalian selalu bersukacita dalam menghadapi berbagai macam kesulitan serta mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Di dalam materi menerapkan gerak tari kreasi sesuai dengan iringan, diharapkan kita memahami unsur gerak dalam berkarya tari kreasi. Dikatakan bahwa unsur utama di dalam tari adalah gerak. Gerak muncul sebagai akibat perpindahan tubuh atau bagian tubuh dari satu gerak ke gerak yang lain. Gerak yang tercipta membentuk ruang gerak. Perpindahan gerak yang dilakukan menghasilkan kekuatan atau energi. Kekuatan yang dihasilkan atau dikeluarkan disebut dengan tenaga. Pada saat melakukan suatu gerak atau menghubungkan antara satu gerak ke gerak yang lain, membutuhkan adanya waktu. Pengertian gerak dasar adalah gerak yang digunakan sebagai dasar suatu tarian. Ketentuan gerak ditetapkan untuk mengatur keserasian gerak bagi yang melakukan atau penari. Jika dicermati secara teliti, gerak tari masih memiliki bagian yang lebih kecil lagi yang disebut dengan ragam gerak. Ragam gerak tersebut terpola dalam konteksnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, gerak pokok. Gerak pokok adalah gerak dari satu ragam ke ragam lain yang berbeda. Yang kedua, gerak khusus. Gerak khusus adalah gerak yang memiliki ciri khas dan keunikan. Yang ketiga, gerak peralihan atau penghubung. Gerak peralihan atau penghubung adalah gerak yang dibuat untuk menghubungkan dari gerak satu ke gerak yang lain dan terkadang memiliki pola gerak yang sama. Penggunaan tenaga dalam suatu tarian. Penggunaan tenaga pada setiap gerak tari tentu berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya dilihat dari jenis dan karakter tarinya. Melalui penggunaan tenaga, akan dapat membedakan tari yang berbeda seperti tari halus yang dikatakan bertempo lambat, tari landak dapat dikatakan bertempo sedang, dan tari gagah. Sebagai contoh untuk tari yang berkarakter halus adalah tokoh Arjuna atau tokoh Sinta.
Penggunaan tenaga pada tari halus relatif tidak besar atau tidak kuat. Namun, untuk mengungkapkan atau membawakan tari berkarakter gagah seperti rahwana atau klana, digunakan tenaga yang besar atau kuat. Namun demikian, tidak berarti bahwa tari yang harus gagah ditarikan dengan tenaga kuat dari awal sampai akhir tarian. Bahkan sebaliknya, tari yang berkarakter halus harus selalu dibawakan dengan lemah lembut. Penggunaan tenaga dalam tari meliputi 3 aspek. Aspek yang pertama adalah intensitas. Intensitas adalah banyaknya atau sedikit penggunaan tenaga yang dilakukan oleh seorang penari pada saat melakukan gerak tari. Yang kedua, aksen. Aksen adalah perubahan gerak dengan penggunaan tenaga secara tiba-tiba dan kontras. Yang ketiga, kualitas. Kualitas adalah efek gerak yang diakibatkan oleh cara penggunaan atau penyaluran tenaga pada saat melakukan gerak tari. Ketiga aspek tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan tuntutan sebuah tari, agar tari dapat dinikmati dengan indah. Ruang. Pengertian ruang secara umum diartikan ke dalam 2 hal, yaitu ruang tempat dan ruang gerak. Ruang tempat sebagai tempat pementasan penari dalam melakukan gerakan atau tarian sebagai wujud ruang. Contohnya adalah panggung atau tempat pertunjukan lainnya. Sedangkan ruang gerak adalah ruang yang diciptakan oleh suatu gerakan anggota tubuh penari ketika membawakan suatu tarian. Gerak yang besar tentu menggunakan ruang yang luas, dan gerak yang kecil akan menggunakan ruang yang tidak luas. Salah satu contohnya ketika penari harus menirukan gerak burung terbang. Tentu, ruang yang digunakan akan lebih luas atau besar, dan akan berbeda jika penari tersebut menirukan gerak semut berjalan yang menggunakan ruang gerak lebih kecil. Cara penggunaan ruang dalam tari dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, garis. Garis yaitu kesan yang ditimbulkan setelah penari melakukan suatu gerakan. Dari garis yang dibuat oleh tubuh atau anggota tubuh akan menghasilkan desain vertikal, desain horizontal, desain lurus, dan desain lengkung. Yang kedua, volume. Volume yaitu jangkauan gerak penari yang digunakan ketika menari. Volume terbagi menjadi kecil, sedang, dan besar. Ketiga adalah arah. Arah yaitu arah hadap dan arah gerak. Arah hadap adalah arah ketika penari menghadap ke kanan, ke kiri, depan, dan belakang. Arah gerak adalah arah di mana penari melakukan suatu gerakan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas,
bahkan ke bawah. Yang keempat adalah level. Level di dalam tari yaitu berhubungan dengan tinggi rendahnya badan penari ketika melakukan gerak tari. Level terbagi menjadi 3 jenis. Level rendah, di mana gerak yang dilakukan penari pada saat posisi duduk, bersimpuh, berguling, posisi tidur, dan lain sebagainya. Sedangkan level sedang adalah gerak yang dilakukan oleh penari pada saat melakukan posisi mendak, berlutut. Level tinggi adalah gerak yang dilakukan penari pada saat posisi berdiri, jinjit, meloncat, dan melompat. Waktu. Waktu merupakan suatu alat untuk memperkuat hubungan-hubungan kekuatan dari rangkaian gerak. Waktu juga merupakan alat untuk mengembangkan secara berkelanjutan serta mengalirkan gerak secara dinamis sehingga menambah keteraturan tari. Struktur waktu dalam tari dapat kita pahami dengan adanya aspek-aspek tempo, ritme, dan durasi. Ritme adalah elemen atau detail waktu dari awal sampai berakhirnya suatu gerak. Dapat dikatakan ritme merupakan ketukan dalam melakukan gerak tari. Tempo adalah ukuran waktu untuk menyelesaikan suatu rangkaian gerak. Dapat dikatakan tempo adalah cepat atau lambatnya gerakan tari tersebut dilakukan. Sedangkan durasi adalah suatu rangkaian pengukur waktu dari awal gerakan sampai berakhirnya suatu tarian. Seorang penari harus mampu mengatur dan mengontrol ritme serta irama gerak. Dalam membuat suatu karya tari, seorang koreografer atau penata tari memerlukan proses kerja kreatif yang membutuhkan waktu di dalam pengembangannya. Mulai dari rangsang awal atau stimulus awal sampai dengan komposisi atau forming. Rangsangan atau stimulus tari yang banyak dipakai di dalam pembentukan tari meliputi 5, antara lain rangsang atau stimulus gagasan ide. Rangsang gagasan atau ide merupakan rangsang awal yang menimbulkan gagasan atau permulaan langkah sebelum menuju rangsangan yang lain. Rangsangan gagasan dapat timbul dari kegiatan membaca buku, mengadakan wawancara, membaca cerita, mengetahui sejarah, legenda dongeng, memahami tentang hubungan kemanusiaan, dan lain sebagainya. Rangsang atau stimulus visual. Rangsang atau stimulus visual adalah rangsang yang timbul karena melihat sesuatu gambar, objek, pola, wujud, dan lain sebagainya. Rangsang atau stimulus auditif. Rangsang stimulus auditif dapat timbul karena mendengarkan suara. Salah satu contohnya adalah suara manusia, suara musik, suara nyanyian, suara ombak, suara angin,
dan lain sebagainya. Rangsang atau stimulus kinestetik. Rangsang atau stimulus kinestetik merupakan rangsang yang terjadi melalui rasa gerak dan frase gerak tertentu yang dapat dikembangkan sedemikian rupa berdasarkan kreativitas seorang koreografer. Rangsang atau stimulus peraba. Rangsang peraba ini dapat menghasilkan respon kinestetik yang kemudian menjadi motivasi tari. Melalui perabaan terhadap benda-benda atau sesuatu yang dipakai menari dapat terjadi rangsangan yang menimbulkan ide-ide pengembangan gerak. Proses garapan tari. Proses penggarapan suatu karya tari sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang memuaskan. Secara konseptual, langkah-langkah penggarapan suatu karya tari telah dikemukakan oleh seorang budayawan di dalam bukunya yang berjudul Mencipta Lewat Tari. Alma M. Hawkin mengatakan bahwa ada 4 tahapan yang harus dilalui dalam proses penggarapan tari. Yang pertama adalah proses eksplorasi, yang merupakan usaha penjajakan atau pencarian perbendaharaan gerak melalui berbagai cara. Untuk membuat gerak yang akan dirangkai menjadi sebuah karya tari, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Tema tari, karakter gerak, bentuk karya tari. Aktivitas-aktivitas untuk mengeksplorasi gerak biasanya dilakukan berdasarkan ragam gerak kepala, badan, tangan, dan kaki. Lakukanlah improvisasi dari eksplorasi yang dilakukan. Memilih gerak menurut kata hati seorang koreografer. Merangkai gerak yang telah dipilih sehingga menjadi komposisi tari dan menampilkan komposisi tari yang dibuat di lingkungan sekolah ataupun pada saat pertunjukan tari. Langkah yang kedua adalah improvisasi. Improvisasi di dalam tari adalah gerakan spontan. Improvisasi merupakan seleksi dan pengembangan dari proses eksplorasi. Ada 3 langkah yang perlu dilakukan dalam tahap improvisasi, yaitu menentukan rangsang tari, menentukan tipe tari, dan menentukan cara penyajiannya. Berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi merupakan tahap pemilihan gerak yang sudah diperoleh pada saat tahap improvisasi. Tahap ini adalah tahap penentuan rangkaian gerak yang akan digunakan di dalam tari yang akan dibuat. Tahap yang terakhir adalah komposisi. Komposisi merupakan tujuan akhir mencari gerakan untuk selanjutnya membentuk tari dari gerak yang ditentukan. Musik pengiring tari atau iringan yang digunakan dalam tarian. Musik dan tari adalah 2 hal yang saling melengkapi. Penggabungan antara gerak dengan musik dilakukan sesuai dengan karakter dan suasana yang diperlukan oleh gerak tari. Dengan demikian, karya tari yang dibuat tidak terkesan sepotong-sepotong dan terpisah-pisah. Hadirnya musik dalam tari dapat dilihat dari 2 sisi. Yang pertama, musik sebagai pengiring tari. Musik sebagai pengiring tari adalah musik yang disajikan sedemikian rupa
sehingga tari mendominasi musiknya. Dalam kegiatan ini, penampilan musik sangat ditentukan oleh dinamika tarinya, dan musik harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan tarinya. Yang kedua, musik sebagai pengikat tari. Dalam hal ini, musik sudah ada terlebih dahulu, dan tari muncul kemudian, sehingga harus menyesuaikan dengan bentuk atau pola musiknya. Fungsi musik atau iringan dalam tari antara lain mengatur irama tari. Ketukan yang ditimbulkan dari irama musik dapat menuntun irama tari menuju pergantian gerakan. Pendukung suasana. Adegan yang menggambarkan suasana riang, penuh tawa, sedih, dan hikmat dapat dibentuk dengan musik, sehingga penonton yang mendengar dapat tergetar hatinya seolah-olah terbawa suasana. Ilustrasi. Musik sebagai ilustrasi atau pengantar tari adalah musik yang dipergunakan sebagai pengiring atau pemberi suasana pada saat-saat tertentu, tergantung pada garapan tarinya. Penegas gerak. Efek suara yang disajikan pada sebuah adegan gerak tari dapat mempertegas suatu ungkapan gerak. Inspirasi gerak. Seorang koreografer atau penata tari dapat menemukan koreografi tari karena mendengar musik dengan irama-irama tertentu. Pengingat gerak. Pukulan atau bunyi-bunyian tertentu dari sebuah alat musik dapat mengingatkan penari saat lupa melakukan suatu gerakan. Jenis iringan tari. Jenis iringan tari terbagi menjadi dua. Jenis iringan internal dan jenis iringan eksternal. Jenis iringan internal adalah iringan yang dihasilkan dari dalam diri penari itu sendiri. Beberapa contohnya adalah jentikan jari, tepuk tangan, hentakan kaki, nyanyian, bahkan teriakan. Contoh tari yang menggunakan musik internal atau iringan internal adalah tari kecak yang berasal dari Bali. Hanya mengandalkan suara penari berbentuk nada sebagai pedoman ritme tari. Tari saman yang berasal dari Aceh. Pada beberapa transisi atau perpindahan pola gerak, memiliki saat hening tanpa suara dan tanpa nyanyian, tetapi tetap menimbulkan efek suara ketika para penari menepukkan tangan ke badannya, sementara gerakan berlangsung membentuk ritme. Sedangkan tari Saudati dari Aceh juga menggunakan iringan tari yang dihasilkan dengan membunyikan petikan jari, hentakan kaki, tepukan di bawah dada, dan syair yang dilantunkan. Jenis iringan tari eksternal. Musik iringan tari eksternal adalah musik yang dihasilkan dari permainan alat musik baik tradisional ataupun modern. Sumber bunyi dalam musik eksternal untuk iringan tari dapat dibedakan menjadi 5 bagian, yaitu elektrofon,
merupakan sumber bunyi yang didapat dari alat musik elektronik. Contohnya adalah gitar listrik, piano, keyboard, dan lain-lain. Aerofon. Aerofon adalah sumber bunyi yang berasal dari alat musik tiup. Contohnya seruling, trompet, harmonika, pianika, saksofon, dan lain-lain. Idiofon. Idiofon adalah sumber bunyi dari alat musik yang berbunyi karena mendapatkan pukulan. Contohnya kulintang, bonang, gender, gong, saron, sempres, dan lain sebagainya. Kordofon. Kordofon adalah sumber bunyi yang didapat dari alat musik dawai atau senar yang bergetar. Contohnya gitar, rebab, biola, dan lain-lain. Membranofon. Membranofon adalah sumber bunyi yang berasal dari alat musik yang berbunyi karena adanya selaput atau lapisan tipis yang bergetar. Contohnya kendang, beduk, rebana, drum, dan lain-lain. Demikian penjelasan mengenai menerapkan gerak tarik kreasi sesuai iringan. Semoga penjelasan yang saya berikan kali ini dapat membantu kalian lebih mengenal lagi mengenai seni budaya tari. Tetap semangat, terus berkarya, pantang menyerah. Sampai jumpa di penjelasan seni budaya tari lainnya. Terima kasih dan salam budaya.